Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rezi Baran Saputra dengan NPM 2578-2023. Di sini akan mengerjakan video UTS, yaitu tentang video warm-up mini project 1 bagian A, demonstrasi dan validasi teknik. Mahasiswa menjalankan live demo terhadap seluruh kemampuan yang dimiliki oleh aplikasi yang dibangun. Kemudian jelaskan bagaimana konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari, termasuk GitHub, best practice, dan kegiatan esensial. Kemudian diimplementasikan secara konkret untuk membangun logika simulator tersebut. Bagian B ini akan saya jelaskan di akhir video saja. Ya, yang pertama itu adalah minggu pertama. Di sini kita mengenal tentang version control system. Pada praktikum ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dan penerapan VCS atau Version Control System yang menggunakan Git dan GitHub sebagai alat utama dalam pengelolaan perubahan kode program. Kemudian praktikum sini kita lihat slide-nya ya. Di sini. Version Control System yaitu tentang version control yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file proyek yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. Kemudian version control system ini membantu dalam mengelola versi perangkat lunak dan mengidentifikasi perubahan dan memfasilitasi kolaborasi. Keuntungannya menggunakan version control system itu mampu melacak perubahan atau update pada source code, mendukung kolaborasi tim dengan efisien dan mudah dalam memberikan perubahan. Git, Introduction to Git. Git adalah salah satu version control yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Git juga dikenal dengan Distributed Revision Control, yang artinya penyimpanan database Git tidak hanya berada dalam satu tempat saja. Semua orang akan menyimpan database Git sehingga akan memudahkan pengelolaannya secara online maupun offline. Kemudian VCS yang terpusat database disimpan dalam satu tempat dan setiap perubahan disimpan ke sana. VCS terpusat memiliki beberapa kekurangan, yaitu semua tim harus terkoneksi ke jaringan untuk mengakses source code. Kemudian tersimpan di satu tempat, nanti kalau saya ada beberapa masalah bagaimana. Nah, karena itu kita hadir untuk menutupi kekurangan yang dimiliki oleh version control system. Pusat ya. Sini saya sudah mengerjakan satu ya. Nah, di awal-awal ini kita disuruh membuat git config. Apa ini? Git config ya. Di sini kita disuruh melakukan konfigurasi awal dan mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Dia melakukan perintah git config dan screenshot keluarannya. Ini bisa dilihat di latihan saya ya. Nah, kemudian repository adalah artinya adalah gudang yang merupakan istilah yang digunakan untuk direktori proyek yang menggunakan Git. Nah, ini semacam membuat folder lah, seperti itu. Di sini kita sudah membuat ini, kemudian membuat ini file kosong untuk kita mengetik di status, dan untuk menandai yang ini kita masukkan perintah gadd bintang untuk menandai semua file yang berada dalam direktori saat ini. Kemudian git commit ini adalah menyimpan perubahan dan commit ya, menyimpan perubahan. Kemudian git log ini untuk menampilkan riwayat perubahan pada repository kita. Kemudian git tag itu membuat tag dalam GitHub. Nah, git show ini sama saja seperti git log ya.
mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan di minggu pertama. Kemudian kita ke minggu kedua. Minggu kedua ini kita melakukan best practice dan Zen of Python. Apa sih Zen of Python itu? Python adalah memeriksa serta memperbaiki kesalahan format penulisan kode sesuai standar BIP 8. Zen of Python yang kedua ini yaitu Python Assignment Proposal, berisi informasi dari komunitas pengembang Python yang mengusulkan dan membahas perubahan dan penambahan fitur atau perbaikan pada bahasa Python. Pada materi minggu kedua ini kita hanya akan membahas tips yang berkaitan dengan gaya dan format penulisan, yaitu penulisan program, prinsip dasar rancangan kode Python, dan konfigurasi terkait docstring. Kebetulan kita menggunakan bab 8 yaitu Style Guide of Python Code. Dan Python Assignment Proposal merupakan kumpulan pedoman best practice deskripsi fitur dan implementasi baru, termasuk di dalamnya proses, mekanisme, dan informasi tambahan lainnya dalam pemrograman Python. Ada 3 jenis PEP, yaitu standar track PEP. Tentang fitur ini implementasinya Python yang baru. Ya, kemudian ada informasional PEP, itu menjelaskan isu-isu pada perancangan Python, termasuk menyediakan pedoman penulisan dan informasi kepada komunitas Python. Mudahnya ini kita di sini yang menurut saya minggu kedua ini kita itu disuruh memperbaiki kode. Memperbaiki kode yang sesuai dengan BIP standar BIP 8. Itu contohnya seperti di soal ini. Nih, di sini kita disuruh memperbaiki kode def fvec ini. Kita disuruh memperbaiki kode ini. Nanti setiap kita melakukan perbaikan, dia terus jangan lupa kita commit untuk menyimpan perubahannya. Itu saja sih penangkap saya di minggu kedua. Kemudian kita masuk ke minggu 3, yaitu kita langsung masuk ke mini project pertama, yaitu Smart Environment Node Simulator, yaitu merupakan rangkaian tugas pemrograman yang dilakukan secara bertahap. Ini berdasarkan mulai dari minggu 3 hingga ke minggu 8. Pada rangkaian project mini project 1 ini, mahasiswa diminta untuk membangun sebuah aplikasi simulator node lingkungan menggunakan bahasa pemrograman Python. Aplikasi ini mempresentasikan sebuah node IoT di sisi Edge yang bertugas menghasilkan, memproses, dan menyimpan data lingkungan tanpa melibatkan perangkat keras sensor nyata. Dalam sistem IoT yang sesungguhnya, sebuah node lingkungan bertugas membaca data dari sensor, misalnya itu suhu atau kelembapan, kemudian memvalidasi data tersebut, menangani kemungkinan kesalahan pembacaan, lalu menuliskan atau menyimpan data sesuai kebutuhan sistem. Kemudian karakteristik aplikasi yang dibangun pada mini project ini memiliki 5 karakteristik, yaitu berbasis Python menggunakan modul dan package,
kemudian mengolah data menggunakan string list dictionary, kemudian mengimplementasikan object oriented programming, inheritance, exception handling, file processing, generator, iterator, dan lambda function, dan menambahkan identitas mahasiswa pada output dan file log. Nah, minggu ketiga. Nah, terus masukkan lab session 3 ya, itu praktikum ini mahasiswa akan membuat tahapan awal pengembangan mini project dengan mengadopsi arsitektur perangkat lunak yang berstandar industri. Pembelajaran akan berstandar industri. Pembelajaran akan berdasarkan penulisan kode konvensional dalam berkas serta berkas tunggal, menu paradigma pemrograman modular. Mahasiswa ditugaskan untuk merancang struktur program menggunakan PKS dan modus. Nah, jadi di sini di lab session 3 ini kita disuruh membuat membuat PKS Python dengan nama sensor UPS, kemudian modul simulasi sensor, buatlah fungsi binary temperatur, kemudian buatlah fungsi generality menggunakan penggunaan pip modul utama. Tidak saya kita coba running ya di lab 3 ya. Nah, di sini di lab 3 ini kita sudah membuat smart environment simulator, yaitu membaca sensor suhu dan membaca sensor kelembapan begitu. Nah, dengan kita pilih menu 1, maka dia akan membaca suhu ya, parameternya, suhunya dan nilainya. Kemudian 2, dia akan membaca kelembapan, dia akan membaca kelembapan. Nah, 3 kita keluar. Itu saja mungkin penangkapan saya di minggu 3. Nah, minggu keempat yaitu strings dan exception, yaitu pada sesi pengembangan mini project ini akan difokuskan pada peningkatan kendalaan program dan manajemen data yang dinamis. Dan mahasiswa ditugaskan untuk mengimplementasikan manipulasi string guna memvalidasi input pengguna, kemudian memanfaatkan struktur data list untuk mengolah status inventaris serta pencatatan riwayat aktivitas logging dan menerapkan teknik exception handling except untuk menangkal anomali sistem, kemampuan merancang arsitektur perangkat lunak yang fault toleran, di mana program mampu merespon kondisi error terduga seperti putusnya koneksi jaringan atau malfungsi perangkat keras tanpa mengalami crash, merupakan standar kompetensi mutlak dalam praktek engineering di dunia nyata. Nah, kita di sini di minggu keempat ini kita disuruh membuat list untuk inventory dan riwayat. Kemudian di dalam file modul utama buat 2 variabel, yaitu register node dan sensor log. Kita di sini ditambahkan menu CLI dan manipulasi string. Terdapat 5 menu, kemudian validasi list error handling dan exception handling. Tidak salah kodenya
apa ya? Nah, kita di sini disuruh ya di sini ketemu ada div, ada kemudian registrasi node, sensor lock, kemudian smart environment simulator. Itu dia. Kita langsung saja ke terminal saja agar tidak bingung. Kemudian kaitan 2578 satu ini modul formula modul no modul name generator. Waduh, ada yang error gitu nih guys, ada yang error nih guys. Waduh, ini generatornya ini harus ditaruh keluar deh. Kita coba lagi ya, kita coba lagi. Nah, sini dia akan muncul 5 menu, yaitu tambah node sensor baru, membaca sensor suhu, membaca sensor kelembapan, dan melihat lewat pembacaan. Tadi kan di minggu ketiga cuma ada sensor suhu, sensor kelembapan. Dari minggu keempat ini kita disuruh menambahkan node sensor baru dan menambahkan riwayatnya, dan ya hanya menambahkan dua saja, yaitu tambah node sensor dan melihat riwayat pembacaan. Jadi kita pilih itu. Sekarang kita masukkan lokasi TJ 2, kemudian 3, kemudian 4. Nah, ini kosong. Mana sih itu kan? So NC 2 tersedia, kemudian pilih mode di RJ. Oh iya, kita memilih ya pasti bisa menu dua ini. Kita lupa memilih node yang ada di sini ya. Maka ini kita pilih RJ, maka dia akan membaca suhu yaitu 24,72 derajat. Kemudian kita pilih kelembapannya RJ. Nah, dia akan membaca kelembapan RJ yaitu 68/32. Kemudian kita lihat riwayatnya. Nah, maka dia akan membaca riwayat yang sudah kita pilih yaitu RJ, suhu, membaca suhu dan membaca kelembapan. Kita buat. Kemudian jadi kan kita sudah. Kemudian minggu kelima dan keenam yaitu Object Oriented Programming. Nah, pada lab minggu 5 dan 6 ini merupakan inti dari arsitektur mini project yang sedang dibangun. Jika pada minggu-minggu sebelumnya penulisan kode masih bersifat prosedural dan linear, kini saatnya mengubah paradigma tersebut menjadi berbasis objek atau bisa disebut OOP. Kemudian pada minggu kelima, fondasi sistem akan diletakkan konsep dasar seperti kelas, objek, atribut, dan method akan diterapkan untuk merancang blueprint dan entitas utama program seperti modul sensor IoT atau perangkat jaringan.
Disinilah data dan fungsi mulai dibungkus menjadi satu kesatuan yang rapi atau encapsulation. Ada minggu 5 mana? Oh, di sini. Nah, pada kita lihat soal lab 5 ya. Pada lab 5 ini, pada sesi ini Anda melakukan refactoring atau restrukturisi kode pada aplikasi simulator Anda dari paradigma prosedural menjadi paradigma pemrograman berorientitas objek OOP, dan Anda akan mendesain sebuah blueprint class atau untuk node sensor dengan OOP, data identitas sensor seperti ID atau lokasi beserta perilakunya seperti fungsi membaca suhu atau kelembapan. Kemudian akan dibungkus menjadi satu entitas utuh yang disebut objek. Pada minggu kelima ini kita disuruh membuat blueprint, kemudian membuat metode refactoring menu utama, modifikasi menu pengecekan dan riwayat, dan mencatatkan implementasi dan menggunakan standar pengaturan kode yaitu PEP8 yang sudah dijelaskan di Blend of Python tadi. Pada minggu kelima ini kalau tidak salah minggu kelima ini 2024. Nah ya, pada minggu kelima ini kita menambahkan definisi tambah node, membaca sensor, kemudian melihat riwayat. Kemudian menunya hanya 4, dia hanya menambahkan node, membaca sensor, dan melihat riwayat. Kemudian biar enak coba kita running ya, kita running cd 5 sama semua ya. Itu coba kita tambah node, kita masukkan ID node-nya misalkan 2, kita baca sensor, sudah ID 2. Nah kemudian dia akan muncul error, terjadi error sampai kelembapannya error. Kemudian kita lihat riwayat yang sudah kita masukkan tadi, dia akan menampilkan riwayat error sampai kelembapan error. Coba kita tambah node lagi, kita pilih 3. Nah kemudian kita buat sensor, kita pilih node 3. Nah dia akan muncul node suhu dan kelembapan. Tadi kan yang pertama error, yang kedua dia akan muncul suhu kelembapan. Hal ini bisa disebut dengan anomali. 4 Oh ini tarik, bukan tarik deh ya. Pertama itu tempat tukang ikan itu. Tarik di. Jadi pertama itu. Di mana? Di baratnya apa? Nah, kemudian pada live session 6 ini atau minggu ke-6 kita disuruh membuat tentang penerapan inheritance atau parent child class. Kan tadi kan untuk sebagai parent class yang berisi atribut umum seperti node, ID, dan status. Kemudian penerapan polymorphism,
itu melakukan overriding pada masing-masing ciri kelas. Kemudian pada penyebaran ternot, metode data mengembalikan status umum. Contoh hasil yang dikeluarkan itu seperti yang ada seperti ini ya. Nah, biar tidak pusing, kita langsung ke kodenya saja. Kita lihat kodenya. Nah, dia akan menambahkan from sensor UPS import temperatur dan humidity node. Kemudian dia tidak memakai registration nodes lagi dan sensor lock ya. Kemudian dia menambahkan fungsi dev main, yaitu menambahkan 5 menu, yaitu menu sensor suhu, sensor kelembapan, baca semua sensor, dan melihat riwayat pembacaan. Kemudian keluar. Langsung saja running ya, kita coba running, kita coba jalankan cd lab 6. Nah, ya ini kurang lebih sama seperti minggu kelima ya, tapi di sini dia ada 5 menu. Minggu kelima minggu kelima dia hanya menambahkan note, sedangkan minggu keenam kita menambahkan sensor suhu dan menambahkan sensor kelembapan. Kita coba menu 1, kita memasukkan ID 4, kemudian sensor kelembapan kita masukkan ID-nya yang 4, kemudian 3. Nah, dia akan membaca sukses, suhu terbaca dan kelembapan terbaca. Kemudian kita lihat riwayat pembacaannya, maka dia akan membaca riwayatnya. Nah, jadi kalau tidak salah seingat saya, ini bisa error juga dia bisa error. Kita masukkan sensor 3 baca, tidak mau dia, setahu coba tidak mau. Kita masukkan lagi 2. Ini saya 3 ya, 2. Nah, dia akan valid nih, hardware malfunction, sensor tidak merespon. Nah, dia akan valid ya, atau errornya atau sensornya tidak merespon begitu. Dan minggu ke-7 kita masuk ke materi minggu ke-7. Nah, minggu ke-7 dan ke-8 ini merupakan tahap penyempurnaan akhir dari mini project setelah fondasi sistem berhasil dibangun menggunakan pendekatan object oriented programming. Nah, pada minggu-minggu sebelumnya kini saatnya mengevolusikan arsitektur tersebut menjadi perangkat lunak yang lebih efisien, tangguh, dan permanen menggunakan fitur-fitur tingkat lanjut Python. Pada minggu ke-7 ini, fokus utama adalah optimasi kinerja dan penanganan error. Mekanisme pelaporan masalah akan dibuat lebih spesifik melalui pembuatan objek custom exception. Selanjutnya, efisiensi memori dan dinamika program akan ditingkatkan secara drastis menggunakan closure dan generator untuk memproses data dalam jumlah besar secara on demand tanpa membebani RAM. Pada minggu ke-7 ini, kalau tidak salah, ya, kita membuat custom exception untuk fitur respon error perangkat. Membuat 2 kelas yang merupakan ciri kelas dari exception, low battery error dan sensor block error. Kemudian modifikasi teks pada menu, tambahkan logika percabangan
jika menangkap low battery error. Cetak pesan action. Kemudian jadwalkan penggantian baterai node jika menangkap sensor black error. Kemudian cetak pesan action, melakukan pemeriksaan fisik probe sensor. Kemudian course untuk fitur public kalibrasi sensor. Generator dan iterator untuk fitur pencarian anomali data. Kemudian standar penulisan sesuai dengan PIP 8 atau Z of Python tadi. Kita coba ke kode minggu 7 ya. Minggu 7 itu ya dia menambahkan def kalibrasi function offset, membuat fungsi kalibrasi, apply calibration value, return value dan offset, dan return application calibration. Menambahkan, kemudian di sini dia menambahkan nama menu sensor suhu, pembacaan dan mencari anomali data. Ada sensor, jangan lupa kita running ya. Coba kita running terlebih dahulu, biar enak. Kita coba tambah sensor suhu, masukkan ID-nya 1, 2, 1, 3. Nah, dia akan membaca sensor suhu dan kelembapan. Suhunya aktif ya. Kemudian actionnya melakukan pembersihan sensor. Kemudian ada error probe tertutup atau debu atau kotoran. Kemudian 4. Nah, dia akan membaca semua riwayat yang sudah kita masukkan tadi ya. Kemudian 5. Nah, mencari anomali data, ditemukan anomali probe tertutup debu kotoran, tekan enter untuk mencari berikutnya. Kita enter. Ini dia sudah clear ya, karena tidak ada anomali lagi. Kemudian 6 keluar. Kemudian minggu ke-8 itu kelemahan terbesar sistem merupakan hilangnya data saat program dihentikan akan diselesaikan. Konsep data persistence akan diimplementasikan melalui operasi file, sehingga riwayat sistem dapat terus dan dibaca kembali dari file eksternal secara permanen. Sebagai pelengkap, fungsi anonim lambda akan digunakan untuk memfilter data kritis dari file tersebut secara instan dan elegan. Pada minggu ke-8 ini itu kita menambahkan fitur auto save log pada kelas manager. Lakukan modifikasi pada bagian yang melakukan pembuatan sensor dengan menambahkan operasi file strip-o. Kemudian generator laporan kritis, maka dia akan menyusun laporan kritis dari database seperti ini. Kemudian penulisan sesuai dengan PIP 8. Kita coba langsung saja ke kode 8 ya. Sebenarnya minggu 8 dan minggu 7 ini sepertinya tidak jauh berbeda ya. Seperti tidak jauh berbeda lah. Itu dia menambahkan 7 menu. Membaca suhu ya, mencari semua sensor, dan mencetak laporan sensor kritis. Lalu kita running.
8. Nah, masuk ID, manajemen ID 2, kemudian 3. Dia akan sama seperti tadi ya, dia akan membaca sensor yang telah kita masukkan, membaca sensor. Itu sensor block error, prop tutup debu, bersihkan sensor. Kemudian baterai error, tegangan daya di bawah 15%. Kemudian kita cari anomali. Kemudian kita lihat riwayatnya sudah ya. Kemudian sepatu dulu, melihat riwayat. Nah, riwayatnya itu sensor boxnya error, probe-nya tertutup dengan debu, kemudian low baterainya error dengan tegangan daya di bawah 15%. Kemudian kita cari anomali. Anomali ditemukan, probe tertutup debu, tegangan daya di bawah 15%. Kemudian 6, cetak sensitivitas. Nah, dia akan mulai seperti ini ya, kan ini ada sukses itu saya sebelumnya. Terus aktif suhu 38 overheat. Ini kok error semua nih. Kemudian keluar. Aduh. Error semua nih. Nah, kemudian pada bagian B, refleksi dan tantangan. Sini sebutkan materi yang paling mengubah cara pandangmu atau paling berkesan dalam pemrograman dan jelaskan kegunaannya dalam tugas ini. Yang kedua yaitu ungkapkan materi yang paling menantang atau paling sulit selama setengah semester ini dan usaha apa yang telah dilakukan untuk menaklukkannya. Kemudian ceritakan kendala utama selama mengikuti perkuliahan dan praktikum pedagang jaringan. Yang pertama yaitu cara yang mengubah pandang saya dalam perkuliahan pemrograman ini yaitu konsep parent class atau OOP karena ia membantu menyusun kode pemrograman dengan lebih teratur tanpa perlu menulis kode yang mempunyai atribut yang sama. Kemudian materi yang paling sulit ini adalah pengendalian ralat semasa penambahan jenis ralat baru di lab 7 tadi yang sering menyebabkan pemrograman rusak. Solusi yang ditemui adalah dengan menambahkan kode fungsi instansi atau memisahkan tindakan bagi setiap jenis ralat secara spesifik. Dan yang ketiga, kendala perkuliahan ini saya mengalami kesukaran untuk memahami setengah bahan sekiranya hanya bergantung pada nota kuliah. Oleh karena itu saya merujuk sumber luar seperti YouTube, Google, AI untuk membantu saya mengatasi perkuliahan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.